Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Naneanar Allshop. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ini perkembangan struktur atom. Perkembangan struktur atom. Atom, dalam mempelajari tentang atom ini kemarin kita sudah membahas tentang materi. Jadi materi-materi yang ada di sekitar kita itu adalah merupakan sebuah materi, sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Itu adalah materi. Dari materi itu tersusun atas atom. Untuk mengetahui struktur atom ini dijelaskan oleh beberapa teori. Yang pertama adalah teori atom Demokritus. Ini perkembangannya itu seperti itu. Teori atom Demokritus ini dari filsafat Yunani. Atom itu sesuatu yang kecil. Kemudian berkembang lagi dengan teori dan model atom Dalton, di mana teori atom Dalton dia menyebutkan bahwa satu materi tersusun atas atom. Unsur adalah materi yang tersusun atas atom yang sejenis. Jadi unsur itu adalah materi yang tersusun atas atom yang sejenis. Ketiga, senyawa adalah materi yang tersusun atas atom yang berbeda. Atom tidak dapat dimusnahkan. Ini teori atom Dalton. Dengan model atomnya adalah bola pejal. Kemudian yang ini awal-awal teori atom itu muncul seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teori dan model atom Thomson. Teori dan model atom Thomson. Yang keempat, teori dan model atom Rutherford. Yang kelima, teori atom Bohr. Yang keenam, yang sekarang yang digunakan adalah teori dan model atom mekanika kuantum. Sebelum kita membahas ini, ini kita harus tahu dulu bahwa atom itu tersusun atas satu elektron dan inti atom. Atas elektron dan inti atom. Elektron itu apa sih? Elektron ini ditemukan oleh J.J. Thomson, yaitu pada saat ini. Sehingga dia menemukan yang namanya teori atom Thomson. Ditemukan oleh J.J. Thomson dengan eksperimen sinar katoda. Ini sebagai bentuk penyempurnaan dari teori model atom Dalton. Karena teori atom Dalton itu adalah bola pejal. Tapi di sini Thomson ini dia akan nanti akan kita jelaskan tentang teori model atom Thomson. Sehingga ditemukannya ini massa atom yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Muatannya adalah min 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Untuk atom netral, elektron sama dengan proton. Ini adalah konsepnya. Kemudian inti atom. Inti atom ini merupakan massa atom, yaitu nomor massa. Sedangkan atom-atom yang ini nomor massa ini berarti terdiri dari antara neutron dan proton. Inti atom itu. Ini ditemukan proton. Massa atom itu ada proton, ada neutron. Proton ditemukan oleh Ernest Rutherford dengan radiasi sinar alfa. Ini adalah penyempurnaan dari teori atom Thomson. Sehingga akan muncul teori atom Rutherford karena ada pembelokan. Ada inti atom yang bermuatan positif. Masanya sama, yaitu lebih besar 1,69 kali 10 pangkat min 27, atau yang dengan 1 SMA, atau biasanya ATM, atom amu, atom mass unit. Jadi
satuan massa atom. Muatannya adalah plus, sama dengan muatan elektron, tetapi dia bermuatan positif, 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nomor atom sama dengan jumlah proton. Atom-atom yang sama dinamakan dengan isotop. Kemudian selanjutnya ini ditemukan neutron oleh James Chadwick, yaitu penembakan atom berilium dengan sinar alfa. Didapat ada partikel yang tidak bermuatan. Ada di dalam inti atom kok ada yang tidak bermuatan. Nah ini. Nih, masanya itu adalah sama dengan masanya proton. 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Ya, kita bayangkan aja. Min 27 berarti 0,000. Ya, jumlahnya 27. Nah, itu nolnya itu. Muatannya adalah 0. Nah, atom-atom yang punya neutron sama maka dinamakan dengan isoton. Ada isotop, isoton, ada isobar. Ini yang atom-atom yang mempunyai massa sama. Nah, nih. Jadi ini adalah struktur atom itu seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan teori atom. Nah, kita akan membahas teori atom. Ya. Teori atom yang pertama adalah teori atom Dalton, yaitu berupa bola pejal. Nih. Dia lihat di sini. Nah, struktur atom. Nah, Aristoteles, Democritus ini. Setiap materi ini adalah Aristoteles teori atomnya. Democritus filsafatnya bersifat kontinu. Materi dibagi dan dibelah secara tidak dapat maka akan menjadi atomos, tidak terbagi. Kemudian dilanjutkan dengan teori atom Dalton, bahwa atom itu adalah nilai model atom Daltonnya. Partikel terkecil yang disebut dengan atom. Unsur yang sejenis. Ya, atom-atom sejenis. Atom-atom suatu unsur adalah identik. Nah, dan berbeda dengan atom unsur lain. Senyawa adalah materi yang terdiri dari dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nih. Suatu atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Ya. Selanjutnya adalah Thomson. Nah, Thomson menyatakan bahwa karena dia menemukan elektron, dengan elektron tersebar. Nah, sehingga dia membuat model atom itu seperti roti kismis. Nih, roti kismis bola pejal dari Dalton, kemudian dikelilingi oleh elektron tersebar seperti roti kismis. Nah, selanjutnya adalah Rutherford dengan adanya penembakan foil emas, ya Rutherford ini, maka didapatkan ini ada nih, perhatikan ini hasil dari percobaan Rutherford. Sebagian besar itu adalah diteruskan. Nah, diteruskan. Artinya kalau diteruskan itu adalah apa? Ruang kosong. Dia berupa ruang kosong, sehingga bisa diteruskan sinar alfa ini. Nah, sinar alfa ini ada, kemudian bermuatan positif ini sinar alfa. Kemudian ada yang dipantulkan, tapi hanya sedikit. Yang dipantulkan ini sedikit. Karena yang dipantulkan sedikit, maka itu ada sedikit pejal itu. Jadi langsung pas tengah-tengahnya itu inti atomnya itu.
kemudian ada yang dibelokkan. Nah, kalau dibelokkan karena apa? Kenapa kok dibelokkan? Karena ada muatan yang sama. Tuh. Ya. Tuh. Sehingga kesimpulannya sebagian besar ini dapat menembus. Nah, berarti ruang hampa, partikel A. Partikel yang mengalami pembelokan adalah partikel alfa yang mendekati inti atom. Nah, ini adalah permuatan positif partikel B. Kemudian dipantulkan karena menabrak inti atom C. Sehingga Rutherford menggambarkan inti atom itu seperti ini. Ini elektron mengelilingi. Ya. Sehingga di sini ini ada ruang kosong. Kalau ini inti atom pas tengah, maka dia akan dipantulkan. Kalau berada di dekatnya, maka akan dibelokkan. Ini gambaran dari atom, model atom Rutherford. Nah, tapi ini masih berupa pejal. Nah, sehingga jari-jari atom itu sekitar 10⁻⁸ cm. Nah, pada tahun 1914 Niels Bohr mengumumkan model atom hidrogen. Dalam atom, elektron mengelilingi inti pada lintasan atau tingkat-tingkat energi tertentu. Selama bergerak mengelilingi inti, elektron tidak menyerap energi dan tidak melepaskan energi. Nah, ini stasioner Niels Bohr. Pada keadaan stasioner, dia mengelilingi seperti itu satelit. Nah, planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, elektron dapat pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi eksitasi. Nah, ini adalah model atom Niels Bohr. Ada N1, N2, N3. Nah, sesuai dengan. Kemudian dilanjutkan dengan model atom mekanika kuantum. Ini yang dengan adanya orbital. Nah, yaitu yang ditemukan oleh Louis de Broglie 1929 bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan sebagai gelombang. Ini dualisme atom. Werner Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian bahwa elektron itu tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara pasti sekaligus. Nah, ini dia tidak bisa menemukan. Nah, itu maka muncul yang namanya orbital. Sehingga Edwin Schrödinger pada 1926 merumuskan persamaan gelombang yang menggambarkan orbital, yaitu tempat kemungkinan ditemukannya elektron. Nah, sehingga inti atom modelnya itu seperti ini. Ini awan elektron. Karena apa? Tidak pasti. Oh, di sini tidak. Tetapi maka digambarkan sebagai awan elektron. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup itu saja. Nanti akan kita lanjutkan dengan video-video yang lain. Dan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan aja langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan kita jawab dengan video juga, karena memang masa-masa saat sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.